Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu pada kesempatan pagi ini, yaitu tanggal 27 September 2020 bersama di GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo. Pertama-tama kami sampaikan ucapan syukur pada Tuhan kalau Sang Kepala Gereja, kalau pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan semangat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Minggu pada kesempatan ini. Kemudian kami mewakili majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah berkenan memberikan segala bentuk persembahan, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan syukur, ataupun persembahan dalam bentuk apapun. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati Bapak Ibu, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta kelimpahan. Yang berikutnya Bapak Ibu, pewartaan yang perlu mendapatkan penekanan pada kesempatan pagi ini adalah ibadah Selasa dan Kamis untuk sementara ini masih dilakukan secara online, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sesuai dengan kalender jemaat GKJW bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober yang akan datang kita akan mengadakan perjamuan kudus oikumene. Dalam hal ini, ibadah berayat yang pertama tanggal 24 hari Kamis yang lalu sudah merupakan cawisan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu atau cawisan ibadah berayat dalam memasuki perjamuan kudus yang kedua akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Bersamaan dengan ibadah yang kita lakukan pada tanggal 1 Oktober ini, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan amplop persembahan dalam rangka amplop syukur hari ulang tahun GKJW. Bapak Ibu yang terkasih, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ibadah Minggu pada kesempatan pagi ini sebenarnya adalah minggu keempat dan biasanya kita menggunakan bahasa Jawa, tapi melihat segala sesuatunya perlu kita lakukan dengan bahasa Indonesia supaya tidak mengurangi makna ibadah Minggu pada kesempatan pagi ini. Ibadah kita lakukan dengan bahasa Indonesia, tetapi kidung tetap menggunakan kidung Pasaman Jawi. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian secara kami mewakili majelis, kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara yang pada minggu-minggu hari ini atau minggu-minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah Minggu pada kesempatan pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH, dan kita akan serahkan ibadah ini kepada Bapak Pendeta. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuji dari kidung jemaat, kidung Pasaman Jawi nomor 17. Kita akan pujikan bait yang kedua dan yang ketiga.
Kulo sami nyawiji Kulo memuja Duh Gusti, kulo memuja Duh Gusti, kulo memuja Duh Gusti, kulo sami memuja. Selamat pagi saudaraku sekalian, Shalom. Baiklah saudara-saudara, marilah kita lakukan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan sukacita. Kita serahkan persekutuan yang indah ini di dalam penyertaan Tuhan saja. Kita mengambil saat teduh. Saudaraku sekalian, ibadah yang kita alami saat ini, kita nyatakan dalam sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, sebab Ia tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segenap karya tangannya. Kidung Pasamuan Jawi nomor 17, kita nyanyikan bait 5. Saudaraku sekalian yang kekasih, salam damai sejahtera yang dari Allah Bapa telah nyata di dalam diri dan kehadiran Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat melandasi sukacita persekutuan yang kita bangun saat ini. Sejenak marilah kita perhatikan bagian dari kesaksian surat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3. Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3 yang bagiannya demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sungguh indah saudara-saudara, nasihat bahkan peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi ketika itu. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentu tidak hanya berlaku, tidak hanya secara khusus hanya untuk orang-orang Filipi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pasti juga diarahkan, ditujukan untuk saya dan panjenengan sekalian yang hidup
di zaman perjanjian yang telah dibarui dengan kehadiran dan karya serta pengorbanan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, memang kalau kita mau secara jujur mengungkapkan keberadaan kita kepada Tuhan, pasti kita akan mendapati sesuatu, bahkan banyak hal yang selama ini belum secara tepat, belum sesuai dengan yang diajarkan dan dikehendaki oleh Allah. Dan karena itu saudara-saudara, selain sukacita, selain kebahagiaan dianugerahkan kepada saya dan panjenengan hingga saat ini, kita pun juga dianugerahi kesempatan untuk kembali mengungkapkan segenap keberadaan kita kepada Allah. Dan marilah kita bercermin dari bagian kesaksian surat Filipi tadi berkait dengan hal-hal yang hingga pagi hari ini kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang terjadi di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Allah atas berkat yang senantiasa membuat kami tercukupi di dalam mengalami hari-hari kehidupan, di dalam mengalami kebutuhan yang kami perlukan. Tuhan sungguh senantiasa memperhatikan kami, Tuhan senantiasa bersama-sama kami, dan biarlah anugerah Tuhan yang indah itu tidak kami hentikan hanya untuk diri pribadi kami, tetapi kami juga mau membagikannya kepada saudara-saudara kami sekalian, siapapun, bahkan segenap karya ciptaan Tuhan yang patut juga untuk merasakan anugerah Tuhan yang indah itu. Terlebih ketika kami mengingat, ketika kami menyadari begitu besar, begitu mulia, begitu tulus kasih dan kesetiaan Tuhan bagi hidup kami. Anugerah pengampunan atas beragam kekeliruan, kekurangan, bahkan dosa yang kami lakukan. Tuhan ternyata tidak pernah memperhitungkannya, sebab Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Terbukti Tuhan menganugerahkan pengampunan. Karena itu ya Allah, jangan biarkan kami untuk mengalami hari-hari kehidupan bersama dengan sesama kami dalam keadaan yang tidak baik, bertengkar, dalam perbedaan kami mau saling menerima, saling menghargai. Bahkan dengan perbedaan itu juga kami mengalaminya sebagai saling melengkapi di antara kami dengan sesama kami sekalian. Ya Bapa, kami mengundang kehadiran-Mu, kami mengundang kuasa-Mu di sepanjang rangkaian kebaktian kami pagi hari ini. Silakan Tuhan mendiami hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita senantiasa yakin bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita menyerahkan totalitas hidup, adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang senantiasa menyediakan pengampunan bagi siapapun
yang sungguh-sungguh mau membuka hati, pikiran, dan hidup untuk menerima karyanya. Dan kepada kita juga saudara-saudara, saat ini marilah kita terima berita anugerah, kita alami sebagai petunjuk bagi kehidupan baru kita berikutnya. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10 mengungkapkan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 71 bait 1. Saatnya saudara-saudara kita akan melandaskan sukacita kebaktian kita pagi hari ini dengan sejenak merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab. Perikop kita ambil dari Injil Matius pasal 21, Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Seperti akan dibacakan oleh salah seorang penatua jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab suci pemberian Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang rahmani dan rahini, Bapa yang panjang sabar dan penuh dengan kemurahan. Perkenankan ya Bapa pada kesempatan pagi hari ini, kami anak-anak-Mu, warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo, menaikkan puji dan syukur kami ke hadapan-Mu, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Kalau pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bisa bersama-sama mengadakan ibadah ini. Meskipun kami mengadakan ibadah ini secara online, ini sungguh karena kemurahan Tuhan kepada kami. Bapa di surga, kami menyerahkan Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan
berkati beliau, pakailah beliau di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada kami itu benar-benar berasal dari Tuhan dan bisa untuk menuntun di dalam kehidupan kami setiap hari di dalam kami mengikut Engkau. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang akan membaca, mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi kami, Engkau buka pintu hati kami, bejana hati kami, dan Engkau isi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukannya, firman yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Nya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32 yang demikian firman-Nya. Firman Tuhan dengan judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakannya juga kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baiklah, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita amini pembacaan Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama tadi dengan kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dengan pujian KPJ 200 ayat yang pertama.
sabdo mulya, sabdo mulya, sabdeng alam mulya, sabdo mulya, sabdo mulya, sabdeng alam mulya. Shalom, saudaraku sekalian yang kekasih. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, kita landaskan pada tema atau judul berbeda tidak selalu harus berarti kompetisi. Berbeda tidak selalu harus berarti kompetisi. Saudaraku sekalian yang kekasih, mungkin di antara panjenengan ada yang pernah mendengar istilah geger pecinan. Geger pecinan. Saudara-saudara, istilah ini merujuk atau menunjuk pada satu peristiwa yang gegirisi, peristiwa yang mengerikan yang terjadi pada sekitar tahun 1700-an. Nah, saudara-saudara, kehidupan atau keberadaan masyarakat, khususnya dari etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ini, telah berlangsung sebelum Belanda masuk di Nusantara ini. Ketika VOC datang, saudara-saudara kita, khususnya dari etnis Tionghoa ini, mereka dijadikan rekan dagang oleh VOC. Mereka diberi posisi khusus, meskipun dengan posisi yang lebih rendah dari orang-orang Eropa, namun mereka mendapatkan posisi masih lebih tinggi dari khususnya kaum bumi putra, kaum pribumi. Nah, masalahnya saudara-saudara, bahwa posisi khusus tersebut ternyata menimbulkan kecemburuan sosial yang luar biasa. Kecemburuan bagi orang-orang pribumi, orang-orang bumi putra. Dan lebih disayangkan lagi bahwa keadaan yang seperti itu oleh orang-orang Belanda zaman itu justru dibiarkan, bahkan dipertahankan. Dan rupanya ada maksud khusus, ada tujuan khusus, yaitu tujuan politis, agar ketika terjadi sesuatu yang tidak beres, kedua kelompok masyarakat ini akan bertengkar sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada satu sisi hubungan romantis Belanda dan Tionghoa Nusantara ketika itu berlangsung relatif tidak lama, sebab pada Oktober tahun 1740 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para petani Tionghoa. Di sisi lain,
sentimen orang-orang pribumi kepada etnis Tionghoa menjadi makin tinggi oleh sebab rasa iri atas ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Dan akhirnya bersama dengan orang-orang Eropa di kota khususnya, secara spontan mereka orang-orang pribumi ini menyerang orang-orang Tionghoa. Dan tahukah kita bahwa tidak kurang dari 10.000 orang tewas terbunuh, yang sebagian besar bukan orang-orang Belanda, melainkan warga Tionghoa dan orang-orang Bumi Putra. Nah, peristiwa inilah saudara-saudara yang kemudian oleh banyak orang diingat sebagai geger pecinan. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kebencian antar kelompok yang berbeda, yang sengaja dipelihara, dipertahankan, dapat mendarah daging, kemudian melahirkan ketegangan yang apabila tidak segera dapat diselesaikan dengan baik, pasti akan hanya melahirkan tragedi-tragedi. Peristiwa karena kebencian rasialis, bahkan yang telah terjadi setelah ratusan tahun lalu, sampai hari ini pun mungkin masih menjangkiti beberapa orang atau pihak. Dalam sebuah kebersamaan, munculnya perbedaan pasti tidak dapat kita hindari. Siapapun tidak bisa menjauhi perbedaan yang jelas-jelas ada di depan batang hidungnya. Sebab kita tahu, kita sadari bahwa yang namanya perbedaan akan selalu ada. Ini menandakan saudara-saudara bahwa demi mengantisipasi keadaan hidup yang tidak baik yang mungkin akan muncul kemudian, apapun bentuk perbedaan yang ada harus segera disikapi secara bijaksana oleh semua pihak yang terkait. Mengapa harus segera disikapi? Mengapa harus dijawab secara bijaksana? Sebab kalau tidak, pasti akan berakhir dengan sangat tragis. Misalnya, ketika kita tahu, kita mendapati sejak kecil orang sudah didoktrin untuk membenci yang berbeda dengannya. Ketika kita tahu dan kita tidak segera menyampaikan bahwa itu adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak boleh dilakukan, hal yang tidak boleh terjadi, sampai kapanpun ia yang telah mendapatkan doktrin itu tetap akan memiliki pemahaman yang seperti itu. Pokoknya gak cocok, sikat. Pokoknya gak podo, tidak hanya dijauhi, tetapi baginya itu adalah sebuah ancaman, sebuah bahaya yang pada saatnya akan mengalahkannya. Atau saudara-saudara, ada juga yang mengajarkan, misalnya kalau orang dari gereja selain GKJW atau tidak seasas, dianggapnya
kurang Kristen, gak pati Kristen. Mereka dituduh cuma pamer kerohanian, mereka dituduh cuma pamer pertunjukan ibadah, atau tuduhan-tuduhan yang lainnya. Bahkan juga yang tidak jarang terjadi karena warisan antar saudara dalam satu keluarga bisa saling membenci. Dan tragisnya lagi, kebencian demi kebencian juga turut diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan akhirnya kita tahu yang berbeda selalu dianggap sebagai hama, dianggap sebagai ancaman yang sedapat mungkin harus segera disingkirkan. Belum lagi ditambah yang juga tidak kalah untuk disayangkan, bahwa masih ada saja kebiasaan yang mengarah, yang nyerempet-nyerempet pada bahaya, yaitu ketidaksenangan kepada yang berbeda seolah dapat diterima sebagai hal yang wajar. Kita sadari atau tidak, keadaan yang seperti ini akan menjadi bom waktu yang begitu meletus. Banyak hal yang dapat menjadi korban. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rasa tidak suka karena perbedaan dinampakkan secara jelas oleh imam-imam kepala dan tua-tua Israel kepada Yesus. Karena merasa bahwa Yesus bukanlah bagian dari kelompok mereka, maka mereka segera melayangkan protes keras kepada Yesus. Dan isi protesnya itu kira-kira, kok berani-beraninya Yesus mengajar di bait Allah, sedangkan bait Allah adalah wilayah mereka. Memang saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu, bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau tahu hal apapun yang dilakukan oleh Yesus. Sebab yang hanya ada di dalam pikiran mereka, Yesus adalah yang terkenal sering mengkritik kelompok Yahudi. Dan karena itu dia harus segera disingkirkan dengan cara apapun. Nah, bagaimanakah kemudian Yesus menyikapi keadaan yang dihadapinya itu? Bagian dari kesaksian Injil Matius tadi, khususnya yang diungkap pada ayat-ayat 24 sampai 27. Yesus mengatakan kepada kelompok ini, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Dan mereka menjawab dengan memperbincangkan lebih dulu di antara
mereka. Dalam diskusi yang mereka lakukan, didapati pemikiran-pemikiran, kemungkinan-kemungkinan jawaban yang akan mereka ungkapkan kepada Yesus. Dalam percakapan atau diskusi kecil mereka, di antaranya ada yang mengatakan, jika kita katakan dari surga, Yesus akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Menjawab pertanyaan kedua yang menyusul, diskusi mereka mendapati, tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada banyak orang itu. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diasihi dan yang mengasihi Tuhan, sesungguhnya jawaban yang dinyatakan oleh Yesus kepada kelompok ini adalah sebuah ajaan untuk ngopi atau ngeteh bareng, untuk jagongan, untuk rembukan secara baik-baik. Jagongan santai begitu. Namun kita tahu dari kesaksian tadi bahwa ajaan dari Yesus tidak bergayung sambut dengan baik. Namun demikian nampak jelas diungkapkan oleh bagian Injil Matius tadi bahwa Yesus tetap mampu menyentuh hati mereka agar mengingat dan tetap melakukan misi khusus tugas ilahi yang mereka sadari atau tidak juga dipercayakan oleh Allah kepada mereka untuk mereka lakukan, yaitu mengarahkan umat milik Allah, umat yang telah dipilih oleh Allah untuk menjalani hari-hari kehidupan sebagaimana yang dirancang dan dikehendakinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menimba inspirasi dari ajaran yang diwartakan oleh bagian Injil Matius dalam bacaan kita pagi hari ini. Kepada saya dan panjenengan sekalian diingatkan, jangan selalu beranggapan bahwa berbeda itu harus berarti kompetisi. Saling berebut menang, saling berebut benarnya sendiri. Yang berikut, saudara-saudara, kita patut juga memperhatikan bahwa pertengkaran muncul ketika terjadi krisis, yaitu keadaan yang sering menjadi pemicu menajamnya perbedaan. Misalnya tentang apakah seseorang menjadi bagian dari kelompok yang ini ataukah termasuk dalam kelompok yang itu. Dalam keadaan biasa dan aman-aman saja, perbedaan semacam itu kadang tersamar. Dan karena tersamar, sulit dideteksi atau tidak ada orang yang mau mendeteksi serta menyikapi lebih lanjut secara baik, dan tidak disadari muncul letupan-letupan emosi.
Tuhan telah menyiapkan rencana baik bagi setiap orang yang melakukan panggilannya. Bahkan di tengah situasi krisis sekalipun, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang tidak perlu berebut kepentingan masing-masing, melainkan justru semua pihak diajak agar saling terbuka seorang kepada yang lain, mau saling mendengar, saling menghargai yang berbeda, hingga terjadilah persatuan, persekutuan, dan bersama-sama mewujudkan rancangan kehendak Tuhan yang baik itu. Dan dalam upaya bersama-sama mewujudkan rancangan kehendak Tuhan itu, seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya tidak dalam rangka mengikuti suatu kompetisi, berebut paling unggul, melainkan agar melakukan kolaborasi, bekerja sama atau tepatnya kerja bersama-sama. Sebab dengan adanya kerja bersama-sama, firman Tuhan yang mewujud dalam hidup sehari-hari benar-benar dapat membuat orang atau kelompok mau saling menerima, saling melengkapkan kekurangan yang ada di antara semua pihak. Bahkan mengarahkan orang atau pihak-pihak yang ada itu menjadi sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sidang jemaat, hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan panjenengan sekalian bahwa Allah menyusun rencana indah untuk semua ciptaannya. Rencana itu tidak akan dapat terwujud dengan baik apabila setiap orang, apabila setiap kelompok hanya mempertahankan kebenarannya masing-masing. Bahkan ditambah lagi dengan menyingkirkan yang lain yang dianggapnya berbeda. Namun sebaliknya, rencana indah itu akan terwujud nyata apabila semua orang, apabila semua pihak mau saling merangkul, mau saling menerima, mau saling menghargai, bahkan bersama-sama melakukan kehendak Allah. Selamat menghayati perbedaan demi mewujudkan rancangan indah Allah untuk segenap ciptaannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut perenungan kita. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 357 bait 1 dan 2. Indah satu luran manut rehing pangeran sami dening ajeni wambi Antoni Nat
Tian pito akomo Wabeto golongannya Tunggal roh sepambekan Trika manungsa Kluwung pindanyo Endah ing wano Nyawiji mangun urip kang atya Tentrem raharja Rukun ing pitepangan Sumana ing rembagan Demensung pangapura Nyirek piala Nging samyo sileng ngalah Mabarken tresno tansah nulat ing siye Allah ring sagung tita kluwung pindanyo endah ing wana Nyawiji bangun urip kang atya tentrem raharja Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudah tiba saatnya kita untuk mengikrarkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sudah sepantasnya untuk memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena besar kasih-Nya kepada kita, dengan terbukti kita masih diberkati dengan kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan kita di keluarga dan sesama kita. Dan sekarang marilah kita wujudkan rasa syukur ini dengan bersama-sama memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan. Dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang begini firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 165, bait yang pertama dan kedua.
sumengkawasi nenggara lan tetrem rineksa dados ronomu pangati mereka mulyane Gusti. Kunyu Allah kang maluhur kaula syukur kebabareng raos umat wetan sarini mat talagu sang kula Dadya lantaraning berkah tumrambring tiang kadang. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan marilah sekarang kita serahkan semua rangkaian yang kita alami di sepanjang kebaktian pagi hari ini kepada kasih Tuhan. Mari kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah kebaktian kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman, nasihat, peringatan yang kembali bahkan selalu Tuhan nyatakan agar hidup kami senantiasa terarah hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami menyadari bercermin pada perenungan yang baru saja kami lakukan. Kami sering hanya mempertahankan, hanya memperhatikan, hanya menganggap bahwa kami sendirilah yang benar. Namun semuanya itu sungguh mencelikkan mata hati kami, bahwa pada akhirnya hanya membuat kami mendapati persoalan demi persoalan. Tuhan, kuasailah kami hingga kelanjutan hidup kami senantiasa mau saling berbagi, mau bersama-sama, mau bekerja bersama-sama, mewujudkan rancangan dan karya Tuhan yang indah bagi kesejahteraan kami segenap milik-Mu. Kami yakin Tuhan memampukan kami untuk mewujudkannya dengan baik, dengan tepat. Bapa, kami teringat dan menyerahkan saudara-saudara kami, para orang tua kami yang di tengah kelemahan fisiknya, ternyata Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas anugerah kekuatan, kesehatan dalam keadaan apapun yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Terlebih bagi yang mungkin sedang sakit, apapun upaya yang sedang terjadi, Tuhan memberkati. Tuhan memakai saudara-saudara kami, pihak-pihak yang terkait di dalam memberikan pertolongan, pendampingan, dan merawatnya. Anugerahi kepada setiap mereka sukacita, penghiburan,
kebijakan, kesabaran, ketelatenan, hingga apapun jawab yang Tuhan nyatakan, kami mau mengalaminya dengan sukacita dan ungkapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Limpahan berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola di dalam kehidupan, karya, bahkan berumah tangga kami masing-masing. Terima kasih untuk perhatian Tuhan itu. Kami yakin Tuhan juga bahkan berkarya melalui kami. Dengan demikian, kemampuan apapun bentuknya yang kami dapati, itu bukan karena diri kami, melainkan Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Ya Bapa, secara khusus kami menyerahkan rancangan, rangkaian pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang ada di gereja dan jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Kota Baru Triorejo. Kami baik segenap warga maupun para pelayan-Mu, Tuhan senantiasa mendampingi kami. Tuhan berkarya di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Lembaga Gereja Kristen Jawi Wetan. Pimpin setiap kami yang Tuhan pakai terlibat di dalamnya. Lebih dari itu, kami pun menyerahkan saudara-saudara kami, para penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bermacam persoalan yang muncul, biarlah dapat kami sikapi dengan baik. Perbedaan-perbedaan yang ada, kami mau menerimanya dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Kami mau saling menghargai, kami mau menjadikannya sebagai pelengkap satu di antara yang lainnya. Dengan demikian, anugerah damai sejahtera yang telah Tuhan rancang dan sediakan pada saatnya benar-benar dapat kami alami. Ya Bapa, kami serahkan segenap anggota keluarga kami, segenap keluarga warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo, para orang tua, anak-anak, atau siapapun yang ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan, kesabaran, saling memahami, saling menerima, saling melengkapi, terjadi di dalam kehidupan berumah tangga kami sekalian. Dan pada saatnya kami akan mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Apapun yang masih harus kami hadapi, kami lakukan dan lanjutkan. Silakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kami landaskan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami pribadi lepas pribadi hanya di dalam pimpinan, kuasa dan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat akan datang kepada siapapun, yaitu mereka yang menjalankan perintah Tuhan. Siapapun yang sungguh-sungguh dan senantiasa menyadari dan yakin bahwa Tuhan adalah sumber dan hidupnya, senantiasa akan melimpahkan berkat-Nya. Bahkan setiap orang Kristen dipercaya oleh Tuhan untuk memberkati yang lainnya, sebagaimana mereka telah lebih dulu diberkati oleh Allah. Saudaraku sekalian, marilah kita berdiri. Kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 431 bait 1. Gusti adau yang kita sami, katyo lilin-lilin kang amadangi, supaya saben wong padanging ati waang luhurake Sang Maha Suci. Sekarang marilah kita satukan, kita arahkan hati, jiwa dan raga kami di hadapan Tuhan. Kita memohon dan menerima berkat Tuhan yang dinyatakan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber hidup, yang menyatakan kasih dan kesetiaan-Nya di dalam kehadiran dan karya bahkan pengorbanan Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menganugerahkan pengampunan, menyatakan perhatian, menyatakan damai sejahtera-Nya melalui kehadiran dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara sekalian pada pagi hari ini sampai Maranatha. Amin. Sing Gusti kita tumrap mring kita, tentrem raharja sing Gusti kita tumrap mring kita, tentrem raharja sing Gusti kita tumrap mring kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.
Demikian Bapak Ibu jalannya ibadah minggu pada kesempatan pagi ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang pada kesempatan pagi ini sudah memimpin jalannya ibadah minggu pada kesempatan pagi ini. Yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang pada kesempatan pagi ini sudah melaksanakan ibadah secara online. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada tim multimedia, song leader, organis, ataupun kru kamera yang sudah terlibat di dalam pelaksanaan ibadah online pada kesempatan pagi ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia untuk tetap melaksanakan ibadah minggu secara online, baik untuk warga jemaat GKJW Kota Baru Triorejo maupun warga jemaat yang mengikutinya. Bapak Ibu yang terkasih, akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melaksanakan aktivitas baik yang dilaksanakan di luar rumah maupun di dalam rumah, yang tentunya tidak pernah meninggalkan untuk tetap senantiasa menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan tetap senantiasa mencuci tangan atau menjaga kebersihan. Kita semua berharap virus COVID ini akan senantiasa atau segera berlalu dari muka bumi dan kita akan segera hidup normal kembali. Akhir kata, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Satukanlah hati